Bab 100 Panggil Aku Tuan. Setelah mendengar kata-kata Vexana, keempat wanita itu gemetar. Rupanya, Beelzebub tadi menahan kekuatannya. Meskipun serangannya terlihat seperti menggunakan seluruh kekuatannya, tapi dia masih menahan diri. Secara kebetulan, Abaddon lolos dari serangan maut itu. Beelzebub sudah mencoba yang terbaik untuk tidak ketahuan. Tetapi tanpa diduga, Vexana masih bisa melihatnya. Devan menoleh untuk melihat Vexana. Menyadari bahwa wanita ini sepertinya tidak sesederhana itu. Asal tahu, bahkan dirinya tidak melihat bahwa Beelzebub melakukan hal seperti itu. Namun, Beelzebub adalah bawahan Vexana. Tentu Vexana mengenalnya jauh lebih baik daripada Devan. Jadi tidak mengherankan kalau dia tahu. Kali ini, ayo bertaruh lagi. Apakah Gavin akan mati atau tidak? Vexana menatap Devan dengan senyum menawan di wajahnya. Devan menyipitkan matanya dan tidak menjawab. Dia tidak bisa membiarkan Gavin mati. Melihat Devan mengabaikannya, Vexana melanjutkan, apa kamu tidak mau bertarung? Kalau kamu menang, akan ada kejutan yang tidak terduga. Kejutan apa? Tanya Devan. Apa kamu tidak mau jadi tuanku? Vexana tiba-tiba jadi sangat menggoda. Kalau Gavin menang, maukah kamu menganggapku sebagai tuanmu? Kata Devan. Tentu saja, tidak. Tapi kalau kamu memenangkan taruhan, aku bisa memberimu kesempatan untuk menjadi tuanku. Itu pun kalau kamu bisa mengalahkanku. Kalau kamu tidak bisa mengalahkanku, maka aku yang akan jadi tuanmu. Vexana bicara di sebelah telinga Devan, menghembuskan napas hangat yang menggoda. Bisa dibilang bahwa semua wanita di aula Vexanax sangat berbakat. Masing-masing memiliki kemampuannya sendiri. Pesona Beelzebub, kengerian Mammon, temperamen Gavin, kekejaman Abaddon. Sedangkan Vexana adalah paket komplit. Terkadang dia mendominasi, terkadang dingin, terkadang galak, terkadang menawan. Ini adalah pertama kalinya Devan menemukan bahwa seorang wanita bisa memiliki banyak temperamen pada saat yang bersamaan. Oke, aku ikut bertaruh, kata Devan. Vexana tersenyum manis dan berbalik. Gavin, selanjutnya, kamu harus menggunakan semua kekuatanmu. Kalau tidak, kamu akan mati, kata Beelzebub pasrah. Selanjutnya, giliran ketiga wanita itu yang menyerang Gavin. Kali ini, Beelzebub tidak bisa menahan diri lagi. Jadi dia hanya bisa mengingatkan Gavin. Padahal, dia tahu, pengingat itu sebenarnya tidak berguna. Di hadapan kekuatan mutlak, semuanya tidak berguna. Satu-satunya kabar baik adalah, saat ini, Abaddon sudah menderita luka serius. Kekuatan tempurnya pasti sudah berkurang. Pertarungan dimulai lagi. Benar saja. Ketika Beelzebub menggunakan seluruh kekuatannya di awal, dia langsung menekan Gavin. Ditambah lagi dengan serangan dua orang lainnya. Gavin tidak berdaya untuk melawan. Untungnya, Gavin juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki para wanita ini. Yaitu Gavin telah mempelajari 7 langkah pembunuh. Namun, 7 langkah pembunuh adalah serangan ofensif. Meski juga bisa dipakai menghindari serangan, efeknya sangat kecil. Hanya dengan menyerang tanpa henti baru bisa mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Menghadapi serangan 3 orang, Gavin tidak mundur tapi maju. Dia adalah orang pertama yang bergegas menuju Abaddon. Abaddon saat ini adalah yang terlemah. Satu-satunya cara terbaik adalah mengalahkan Abaddon lebih dulu. Hanya ada secercah harapan untuk menang. Benar saja. Abaddon yang terluka itu sama sekali tidak mampu melawan Gavin ketika menghadapi 7 langkah pembunuh. Maaf. Pisau di tangan Gavin menari dengan cepat.
Pop pop. Tebasan pertama memotong urat tangan kiri Abaddon. Tebasan kedua, tangan kanan. Tebasan ketiga, kaki kiri. 3 tebasan langsung membuat Abaddon kehilangan kekuatan tempurnya. Melihat hal ini, ekspresi kedua orang lainnya berubah. Meskipun serangan mereka semua menggunakan kekuatan terbaik, tapi tindakan Gavin ini sama saja dengan menghentikan perkembangan Abaddon. Lagi pula, untuk seorang ahli bela diri, kalau urat kaki belakangnya terputus, bahkan jika bisa disembuhkan kembali, kekuatannya akan sangat berkurang. Mammon dan Beelzebub saling menatap. Pada saat berikutnya, serangan mereka jadi lebih ganas. Sepertinya mereka ingin membalaskan dendam Abaddon. Namun, Abaddon memiliki senyum di wajahnya saat ini. Dia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara bagi Gavin untuk menang. Meski uratnya sudah putus, Devan bisa menyembuhkannya. Gerakan tangan Beelzebub sangat cepat, seperti hantu. Pedang di tangan Mammon juga semakin agresif. Dengan kerja sama keduanya, Gavin langsung terhempas. Kemudian, serangan yang sama dipakai. Saat Gavin terhempas, payung Beelzebub menuju Gavin dari belakang. Kalau terkena, Gavin akan jatuh ke dalam situasi yang sama dengan Abaddon. Diserang oleh Beelzebub, Devan juga menyiapkan jarum perak di tangannya, siap mengambil tindakan kapan saja. Boom! Tanpa ada kejutan sedikit pun, payung itu menghantam punggung Gavin. Arah hempasannya segera terbalik. Beelzebub sudah menunggu di depannya, bersiap untuk memberikan serangan berikutnya. Sepertinya tidak ada ketegangan dalam pertempuran itu. Mammon sudah berhenti menyerang, bersiap untuk menonton penampilan solo Beelzebub. Namun, kejadian yang tidak terduga terjadi. Tepat ketika Beelzebub hendak menyerang Gavin, pisau dengan cepat dilemparkan. Dia tidak menyangka Gavin akan melawan balik setelah dipukul begitu keras. Jelas, Gavin sudah memperhitungkan semuanya. Dia sengaja dipukul oleh payung Beelzebub, membiarkan Beelzebub berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Ada serangan yang mengejutkan sisi Beelzebub. Beelzebub sangat kuat. Telapak tangannya segera menangkis lemparan pisau. Tapi saat ini, tubuh Gavin terbang ke arahnya. Meskipun mulut Gavin sudah mengeluarkan cukup banyak darah saat ini, dia menunjukkan senyuman ke arah Beelzebub. Kemudian, sebuah serangan telapak tangan mengenai bahu Beelzebub. Meskipun kekuatan Beelzebub lebih kuat dari Gavin, dia terkena telak serangan telapak tangan yang langsung membuatnya terhempas. Setelah menghempaskan Beelzebub ke udara, Gavin segera menggunakan 7 langkah pembunuh untuk menyerang Mammon. Dengan serangan tanpa henti, 7 langkah pembunuh. Semakin lama dipakai, semakin kuat serangannya. Dalam 10 serangan, Gavin juga merusak urat dan saraf kaki belakang Mammon. Pada saat ini, Beelzebub akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia ingin terus menyerang Gavin. Sayangnya, waktu sudah habis. Namun, sang Beelzebub terus menyerang Gavin. Berhenti, Vexana memarahi. Tapi saat ini, Beelzebub tidak mendengarkan perintahnya. Saat berikutnya, Vexana yang berdiri di samping Devan menghilang. Saat dia muncul, dia sudah berdiri di depan Beelzebub, mencekik lehernya. Kecepatan yang luar biasa. Melihat hal ini, Devan juga menyipitkan matanya. Boom! Saat berikutnya, Beelzebub ditendang oleh Vexana, terbaring di tanah, muntah darah dari mulutnya. Beelzebub bahkan tidak bisa melihat serangan Vexana. Pada saat ini, Beelzebub jatuh ke dalam kondisi lemah. Dia terlihat sangat menyedihkan sehingga orang tidak bisa menahan keinginan untuk melindunginya. Oh, kamu menang lagi. Vexana selesai menendang Beelzebub, berbalik,
Memiringkan kepalanya dengan tangan di belakang. Menekuk satu kaki. Berkata pada Devan. Terlihat seperti anak manja. Kalau begitu, bisakah kamu memanggilku Tuan sekarang? Devan berkata dengan mata menyipit. Bersambung. Bab 101. Devan vs Vexana. Ya, kata Vexana sambil tersenyum. Lalu dia berjalan di depan Devan dan membungkuk padanya. Suara lembut keluar dari mulutnya, Tuan. Sikap Vexana tidak perlu dikatakan lagi. Saat ini, dia memakai seragam mini. Kakinya yang ramping ditutupi stoking hitam. Dia membungkuk pada Devan. Seperti layaknya sekretaris wanita yang patuh. Devan awalnya berpikir bahwa akan membutuhkan sedikit usaha untuk menaklukkan Vexana. Tanpa diduga, itu berjalan sangat lancar. Tuan Gelombang, ayo bermain denganku. Namun, saat berikutnya, sikap Vexana tiba-tiba berubah. Di beberapa titik di tangannya, ada 2 palu tembaga di tangannya. Dia mengayunkannya ke kepala Devan. Palu tembaga itu cukup besar. Sekilas terlihat jelas itu tidaklah ringan. Tapi Vexana dengan mudah mengayunkannya satu persatu. Kalau terkena, pasti akan mati atau cacat. Intinya, apa yang dikatakan Vexana barusan membuat mulut Devan berkedut. Devan mundur dengan cepat. Dar. Palu tembaga itu menghantam tanah. Menimbulkan suara keras. Lantai beton berkekuatan tinggi langsung jadi lubang besar. Dari sini terlihat bahwa palu tembaga itu sangat kuat. Di tengah palu tembaga juga terdapat rantai besi yang menghubungkan keduanya. Saat palu jatuh ke tanah, Vexana terus bergerak dan menendang palu tembaga. Palu tembaga naik ke atas. Kemudian, dia menarik rantai di tengah palu tembaga dan menarikan palu tembaga itu. Bum bum bum. Dimanapun palu tembaga lewat, langit runtuh dan lantai retak. Tidak ada yang bisa menghentikan kekuatan palu tembaga. Setiap kali palu tembaga terayun, seluruh bangunan terasa bergetar. Sulit membayangkan wanita cantik berstoking hitam ini bisa memakai senjata yang sangat mengerikan. Berat palu tembaga ini saja diperkirakan sangat berat untuk prajurit biasa. Tuan, jangan lari. Ayo sini bermain denganku. Teriak Vexana sambil terus menyerang Devan. Tentu saja Devan tidak takut pada Vexana. Dia ingin melihat seberapa kuat Vexana ini. Itu sebabnya dia terus menghindar. Vexana menyerang 180 serangan berturut-turut, tapi gagal mengenai Devan. Dia berhenti menyerang. Palu tembaga diinjak olehnya. Palu tembaga satunya dipegang di bahu. Payudara montok sedikit bergetar. Sepasang mata yang indah menatap Devan dengan ganas. Devan, kalau memang punya nyali, tetap berdiri diam di sana dan biarkan aku memukulmu dengan palu ini. Setelah terengah-engah beberapa saat, Vexana menunjuk ke arah Devan dengan tangan rampingnya. Oke. Devan menyipitkan matanya dan menjawab. Saat berikutnya, Vexana menendang palu tembaga itu lagi. Memegang rantai besi di tengah. Tubuhnya berputar dengan cepat. Kedua palu tembaga itu langsung menari. Kecepatan yang sangat cepat membuat tidak mungkin untuk melihat bentuk asli dari palu tembaga dengan jelas. Untuk Devan, seperti yang diharapkan, berdiri diam di tempatnya. Tidak bergerak, seolah-olah dia benar-benar ingin menerima palu Vexana dengan telak. Tuan Muda Amor, hati-hati. Baik Gavin dan Abaddon segera mengingatkan. Jangan lihat dari penampilan lembut Vexana. Dia terlihat cantik di tempat kerja. Tapi nyatanya, dia sangat kuat. Palu tembaga itu terlihat seperti palu biasa. Tapi sebenarnya itu bukan tembaga sama sekali, melainkan logam yang sangat berat. Beratnya bisa 1000 kilo.
di bawah serangan penuh. Kekuatannya sangat menakutkan. Tapi Devan sepertinya tidak peduli. Tidak peduli seperti apa Vexana datang ke arahnya. Akhirnya Vexana tiba. Semua orang memejamkan mata. Seolah-olah tidak berani melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Boom, boom. Dua suara keras terdengar. Palu tembaga berhenti tiba-tiba. Keduanya ditangkap oleh Devan satu persatu. Semua orang saling menatap dengan cemas. Apakah ini terlalu berlebihan? Dengan kekuatan aneh Vexana. Betapa menakutkannya palu tembaga 1000 kilo ini. Tanpa diduga, Devan menangkapnya dengan mudah. Bahkan tidak ada retakan di tanah di bawah kakinya. Itu membuat orang sedikit curiga. Seseorang ada yang mengganti senjata Vexana. Itu bukan palu tembaga, tapi palu busa. Pada saat ini, palu tembaga berhenti. Tapi tubuh Vexana tidak berhenti. Di bawah aksinya, tubuhnya masih berputar. Dia menabrak langsung ke pelukan Devan. Namun, Devan tidak merasakan banyak dampak. Dia hanya merasa seolah-olah dia diserang oleh bola kapas. Kemudian, seluruh tubuh Vexana melilitnya. Dia benar-benar memberi Devan tendangan berputar. Dia memutar tubuhnya. Pada saat yang sama, kakinya tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Mencoba menjatuhkan Devan ke tanah. Namun, yang mengejutkan Vexana adalah tubuh Devan seperti batu kokoh. Tidak peduli seberapa keras dia mengerahkan kakinya. Kakinya tetap tidak bergerak. Sama seperti itu, Vexana terus memutar kakinya yang ditutupi stoking hitam. Sekali atau dua kali, mencoba mendorong Devan. Tapi semuanya gagal. Lagi pula, saat bertarung, banyak wanita akan memakai serangan ini. Menggunakan kekuatan kakinya, dia mengunci leher pria itu. Mengerahkan kekuatan besar, lalu menjatuhkannya. Tapi sekarang, Vexana tidak bisa menjatuhkan Devan. Sepertinya itu sangat. Apalagi saat ini, kepalanya ada di kakinya. Tingginya membuat kepalanya pas. Setiap kali mengerahkan kekuatannya, maka akan memiliki sentuhan dengan Devan. Adegan ini tidak terlihat seperti perkelahian lagi. Sebaliknya, itu menunjukkan adegan ambigu. Segera, Vexana juga menyadari ada yang tidak beres. Akhirnya, dia hendak melepaskan kaki yang mengunci leher Devan. Setelah melepaskan Devan, tubuhnya jatuh ke tanah. Dengan tangan di tanah, dia ingin menjauhkan diri dari Devan. Namun, pada saat ini, sebuah tangan tiba-tiba menepuk pinggangnya. Vexana merasa seperti tersengat listrik. Seluruh tubuhnya lumpuh. Tidak ada tindakan lebih lanjut yang mungkin dilakukan. Di bawah aksinya, dengan suara gemerincing, Vexana mendarat di tanah dengan gerakan split. Untungnya, Vexana adalah seorang wanita. Kalau tidak, mungkin akan ada telur yang pecah. Namun, bahkan jika Vexana adalah seorang wanita, ini sangat tidak nyaman. Baru saat itulah Vexana menyadari bahwa pria di depannya terasa sangat kuat. Kekuatannya mungkin jauh di atasnya. Tidak ada gunanya melawannya sama sekali. Dia hanya akan mempermainkannya. Sekarang, bisakah kamu memanggilku Tuan? Devan berkata dengan tangan di belakang. Tuan, aku hanya bercanda dengan Tuan. Aku tahu aku salah. Suara Vexana jadi lembut dan menggoda lagi. Lagi pula, dia tidak bisa bergerak saat ini. Kakinya terus terulur. Meski tubuhnya bisa menerima posisi ini, tapi di depan begitu banyak bawahannya. Apakah dia, penguasa aula Vexana, tidak tahu malu? Melihat Vexana meyakinkan, Devan hanya menyentuhnya sedikit dan memulihkan kemampuan Vexana untuk bergerak. Saat ini, Vexana terlihat sangat malu. Stokingnya robek.
memperlihatkan kulitnya yang seputih salju. Dia terlihat seperti sekretaris kecil yang baru saja dilecehkan. Bersambung. Bab 102. Sekte Genesis menyerang. Tiba-tiba, Vexana memuntahkan seteguk darah. Tubuhnya juga jadi goyah. Melihat hal ini, semua anggota aula Vexana bergegas mendekat. Meskipun mereka tahu bahwa mereka tidak bisa jadi lawan Devan, tapi mereka tidak takut. Itu bukan perbuatannya. Aku sudah terluka sebelum aku kembali, kata Vexana buru-buru. Dalam pertarungan antara dia dan Devan barusan, kecuali untuk memukul titik mati rasa Vexana di akhir, Devan tidak melawan sama sekali. Oleh karena itu, lukanya bukan disebabkan oleh Devan. Kalau bukan karena cederanya, tidak akan mudah mengalahkanku. Vexana menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia berkata sedikit tidak yakin, tapi suaranya penuh pesona. Aku lebih menyukaimu seperti ini. Mulai sekarang, jangan bermain dengan palu tembaga ini. Devan mengambil 2 palu tembaga yang terbuat dari logam super berat. Telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan tenaga. Bang-bang. Terdengar suara 2 kali. Kedua palu tembaga berubah menjadi potongan-potongan kecil. Melihat hal ini, Vexana lebih terkejut lagi. Sebab dia tahu seberapa kuat kedua palu tembaga ini. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia hanya bisa meninggalkan bekas di palu tembaga. Tapi Devan benar-benar menghancurkan palu tembaga itu secara langsung. Sedikit ketidakpuasan yang tersisa di hatinya juga berubah jadi keyakinan. Devan melakukan ini agar Vexana tahu bahwa kekuatannya jauh di atas miliknya. Bahkan jika dia tidak terluka, dia tidak akan bisa jadi lawannya. Sayang sekali kedua bawahanku ini tidak akan berguna mulai sekarang, kata Vexana pelan. Saat Gavin bertarung, Gavin merusak otot Abaddon dan Mammon. Gavin, mereka juga rekanmu. Kamu telah berusaha keras untuk bertahan hidup. Pada saat ini, Beelzebub mengertakkan gigi dan berkata, baru saja dia kehilangan kendali dan menolak untuk mendengarkan perintah Vexana karena Gavin terlalu agresif. Bagaimanapun, aku tidak menyalahkan Gavin. Ini adalah satu-satunya cara baginya untuk bertahan hidup. Vexana melambaikan tangannya. Dia berkata kepada semua orang, mulai hari ini, kalian semua harus mendengarkan Tuan Muda Amor. Apakah kalian mengerti? Kakak tertua. Semua orang jelas sangat tidak yakin. Meski kekuatan Devan sangat kuat, tapi Devan juga menyebabkan aula Vexana kehilangan 2 jenderal. Tentu saja, mereka tidak dapat dengan mudah menerima Devan. Tuan Muda Amor, tolong obati Abaddon dan Mammon. Pada saat ini, Gavin membungkuk pada Devan. Ya, Devan mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan jarum emas 9 akhirat. Di mata semua orang yang ketakutan, Devan menyembuhkan Mammon dan Abaddon ke keadaan semula. Terutama Abaddon yang awalnya terluka sangat serius. Sekarang, sudah sembuh total. Hal ini membuat kagum semua anggota aula Vexana. Cederamu. Apakah kamu ingin aku menyembuhkannya untukmu? Setelah menyembuhkan Abaddon dan Mammon, Devan menatap Vexana. Kalau begitu, aku harus merepotkan tuanku, kata Vexana dengan mata mengedip. Devan tidak tahu harus merespon apa, terutama mengingat wanita ini sebelumnya meneriakinya untuk datang bermain dengannya. Tapi sekarang dia telah berubah jadi sangat manis. Dia bahkan menyebut dirinya dengan sangat manja. Devan bahkan tidak tahu sikapnya yang sebenarnya. Di bawah perawatan jarum emas 9 akhirat Devan, cedera Vexana juga sembuh. Selain itu,
Devan menemukan bahwa Vexana tampaknya telah mencapai kemacetan dalam peningkatan kekuatannya. Ngomong-ngomong, Devan juga menggunakan jarum emas 9 akhirat untuk membantunya menerobos. Awalnya, kekuatan Vexana adalah Grandmaster tingkat silver akhir. Setelah mendapat terobosan barusan, dia langsung mencapai tingkat gold. Ini membuat Vexana semakin kagum pada Devan. Kalau aku memiliki kekuatan seperti ini sebelumnya, aku tidak akan terluka dan melarikan diri, kata Vexana dengan sedikit penyesalan. Ngomong-ngomong, kakak tertua, kenapa kamu terluka? Tanya Beelzebub. Vexana terdiam sesaat, lalu berkata, itu Sekte Genesis. Sekte Genesis. Kakak tertua, kenapa kamu bermasalah dengan Sekte Genesis? Bukankah Sekte Genesis mempertahankan hubungan baik dengan 4 aula kita ini? Gavin mengerutkan kening. Keempat aula tersebut mengacu pada Aula Azure, Aula Blazer, Aula Whisker, dan Aula Vexana. Aula Vexana juga disebut Aula Vermilion. Keempat aula ini mewakili raja di 4 kota besar. Sekte Genesis adalah organisasi jahat. Kekuatannya dapat sepenuhnya bersaing dengan 4 aula pada saat yang bersamaan. Tapi itu hanya penyeimbang. Oleh karena itu, Sekte Genesis dan 4 aula selalu selaras satu sama lain. Tapi Vexana bilang bahwa dia dilukai oleh seseorang dari Sekte Genesis. Mereka semua tahu master di Sekte Genesis. Tidak banyak orang yang bisa menyakiti Vexana. 4 warrior buas. Vexana kesal. 4 warrior buas pada dasarnya memiliki kekuatan tempur yang sama dengan master dari 4 aula. Kalau bertarung dengan lebih dari 2, Vexana memang mudah dikalahkan. Kali ini, aku bertemu dengan 2 warrior. Itu adalah si 2 wanita jalang, Mari dan malaikat maut putih. Vexana berkata dengan sangat marah. Kakak, ada masalah. Pada saat ini, seorang bawahan berlari dengan panik. Ada apa? Bicara perlahan. Vexana mengerutkan kening. Sekte Genesis. Mereka datang. Sekte Genesis. Ikut aku. Vexana baru saja naik tingkat. Jelas semangatnya sangat tinggi. Tunggu semua orang keluar dari klub malam. Terlihat tidak ada pejalan kaki biasa di jalan di luar. Sebaliknya, itu penuh dengan orang-orang berpakaian warna-warni. Di bagian paling depan, 4 orang berdiri dengan gagah. Devan mengenal 2 orang di antaranya. Itu adalah malaikat maut putih, Julia, yang telah melakukan hubungan cukup dalam dengannya. Yang satunya adalah Mari. Dia tidak kenal 2 orang lainnya. Aura di tubuhnya jauh lebih kuat daripada Mari dan malaikat maut hitam putih. Harusnya ini yang disebut warrior. Namun, keduanya jelas memakai jubah. Bahkan jubah itu hampir menutupi separuh wajah mereka. Sehingga tidak mungkin untuk melihat penampilan mereka dengan jelas. Ketika mereka melihat Devan di tengah kerumunan, ekspresi Julia dan Mari berubah. Terutama Julia, yang tubuh mungilnya sedikit bergetar. Jangan takut, ada 2 warrior di sini hari ini. Bahkan dia akan mati. Mari berkata pada Julia yang gemetaran di sampingnya. Julia takut pada Devan. Tapi bukan karena kekuatan Devan. Tapi, hei, kalian sepertinya datang dalam jumlah besar. Kenapa? Kalian pikir bisa mengalahkan Aula Vexana? Vexana memimpin 4 bandit ganas untuk menghadapi Sekte Genesis. Vexana, penguasa Doujin. Sudah waktunya untuk diganti. Di antara mereka, warrior berjubah merah berkata dengan sinis. Diganti? Kalau harus diganti oleh orang dari Sekte Genesis, apa itu layak? Kata Vexana dengan jijik. Haha. Vexana, kamu masih sombong seperti dulu. Kamu sudah terluka. Hari ini,
Dua warrior datang ke sini. Apa kamu pikir kamu layak untuk bicara seperti itu? Warrior berjubah biru tertawa keras. Entah layak atau tidak tergantung pada kekuatanmu, bukan mulutmu. Vexana menjawab. Vexana, jangan bilang kami cuma menggertak. Hari ini, kamu bisa pilih salah satu dari kami. Kalau kamu menang, kami akan segera pergi. Tapi kalau kamu kalah, kamu harus dengan patuh menyerahkan Aula Vexana, kata warrior berjubah merah. Bersambung.